Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih ya kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Nah, kegiatan pada hari ini tuh kita bakalan membahas mengenai self love. Nah, sebelum kita membahas pada self love, saya bakalan memperkenalkan diri saya dulu ya teman-teman. Nama saya Airani Zahra Nasution. Saya merupakan seorang mahasiswa semester 6 dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, jurusan Bimbingan Konseling Islam atau BKI. Nah, selanjutnya nih, sebelumnya aku mau tanya dulu ke teman-teman. Dari teman-teman sekalian ada yang udah pernah mengalami self harm atau melakukan self harm? Mau nanya dulu dong. Iya. Emang self harm itu apa? Self harm itu adalah suatu perilaku atau kegiatan melukai diri sendiri. Itu bisa dengan barcode, bisa dengan menyakiti fisik, menyakiti mental dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan self harm, kayak gitu ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman itu merasa kalau teman-teman nggak pernah melakukan self harm itu. Tetapi karena teman-teman itu nggak pernah membarcode, nggak pernah menyakiti diri sendiri. Padahal self harm itu nggak cuma menyakiti diri sendiri melalui self harm, melalui melukai hal-hal lainnya, nggak cuma itu aja. Self harm itu bisa dalam bentuk sebuah perkataan, dimana perkataan itu ditujukan kepada diri kita sendiri. Kayak misalnya, kok aku bodoh banget ya hal kayak gitu aja, kok nggak bisa, seperti misalnya kayak gitu. Nah, itu tuh bakalan melukai mental dan hati teman-teman sekalian. Maka dari itu termasuk self harm, yaitu perilaku menyakiti diri sendiri. Maka dari itu ujung dari self harm ini adalah adanya penyakit mental, gangguan mental yang bisa saja itu muncul akibat self harm itu. Maka kita penting nih untuk menghindari self harm itu dengan cara mempelajari mengenai self love. Apa sih self love itu? Nah, self love adalah sebuah perilaku positif terhadap diri sendiri, seperti mengapresiasi diri sendiri ketika mampu mengambil suatu keputusan, serta mampu menerima dan menghargai diri sendiri. Nah, berarti self love ini ketika teman-teman melakukan sesuatu, mengikuti lomba dan teman-teman memenangkan itu, teman-teman bisa menghargai diri teman-teman sendiri, mengapresiasi diri teman-teman sendiri dengan mengucapkan, oh kamu keren loh, kamu udah melalui hal itu, meskipun misalkan nih nanti teman-teman melakukan sesuatu dan mengalami kegagalan. Nah, itu tuh teman-teman jangan menjudge atau menghina diri teman-teman sendiri, tapi lebih baik teman-teman itu mengucapkan kalimat kayak, gak apa-apa gagal, kan gagal itu merupakan salah satu proses menuju kesuksesan. Pastinya nanti kamu bakalan dapat kesuksesan loh, ini tuh cuman batu kerikil aja di perjalanan kamu. Coba omongin hal itu ke diri kalian sendiri agar nantinya timbul nih sikap self love ini. Nah teman-teman, self love itu ada beberapa aspeknya. Yang pertama ada self worth. Apa sih self worth itu? Self worth adalah menghargai diri sendiri, bentuk menghargai diri sendiri. Jadi self worth ini adalah perilaku di mana teman-teman ini dapat menghargai diri teman-teman sekalian. Dan misalnya tadi teman-teman melakukan sesuatu dan teman-teman menghargai itu, menghargai perjuangan itu, menghargai apa yang teman-teman lakukan. Enggak asal menjudge, enggak asal menghina diri teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua itu ada self care. Apa sih self care itu? Care itu kan artinya perhatian atau perawatan. Jadi self care ini adalah perawatan diri. Nah, kita tuh gak cukup cuma menghargai diri sebagai bentuk self love, tapi kita juga perlu melakukan perawatan diri. Nah, perawatan diri ini seperti misalnya sekarang nih ya banyak orang yang berpikiran kalau misalnya badan kita melebihi
melebihi berat badan yang seharusnya, berat badan ideal, atau melebihi 100 kg ke atas, atau yang udah bisa dibilang dengan obesitas, kadang-kadang mereka itu tetap memakan apa yang menyebabkan berat badan mereka itu naik. Padahal itu kan nggak boleh ya teman-teman, karena obesitas itu merupakan suatu hal yang membahayakan. Mereka itu biasanya berlindung dari kata self love. Mereka bilang, ini badan saya mencintai badan saya mencintai badan saya dengan memenuhi segala yang diinginkan oleh badan saya. Padahal kita itu seharusnya tidak selalu memenuhi keinginan kita sendiri, seperti itu kan ya teman-teman. Kita itu hanya perlu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita agar badan kita ini juga sehat. Karena orang yang memiliki kelebihan berat badan itu tidak selalu sehat, teman-teman. Terus juga contoh lainnya yaitu tadi kan udah yang berat badannya berlebihan. Sekarang yang berat badannya terlalu kecil ya teman-teman, tidak sesuai dengan seharusnya. Nah, terkadang ada beberapa orang yang obses untuk menjadi kurus, untuk menjadi langsing, untuk memiliki proporsi tubuh yang menurut mereka itu proporsional. Padahal proporsional setiap orang itu berbeda-beda. Mereka itu orang-orang yang kayak gini mencintai diri mereka sendiri dengan cara tidak memakan sesuatu yang membahayakan diri mereka. Itu sebenarnya bagus, tapi mereka itu terlalu over dalam hal itu. Sebenarnya kita kan nggak apa-apa loh untuk mengonsumsi sesuatu yang kita inginkan, tidak selalu yang kita butuhkan saja. Tetapi dalam catatan harus tahu batasan, nggak cuma asal konsumsi aja, asal makan saja, tapi kita juga harus tahu bagaimana untuk mengurangi atau menghilangkan kalori-kalori yang kita dapatkan itu. Jadi kalau misalnya kita udah makan banyak, udah makan manis, terus kita diam aja ya percuma. Terus juga sama aja kita kalau misalnya kita makan sayur-sayuran terus, istilahnya kita vegetarian aja nih, nggak makan lemak-lemak yang hewani, nabati, yang hewani kayak gitu-gitu, nggak makan daging, nggak makan ikan, kayak gitu. Tetap aja kita nggak bakalan sehat karena kandungannya itu nggak seimbang. Dalam tubuh kita tuh tidak ada keseimbangan antara protein dan karbohidratnya. Kemudian yang ketiga itu ada self esteem. Kita kan udah sering dengar nih apa sih? Udah sering dengar mengenai self esteem. Self esteem adalah harga diri. Kalau yang tadi self worth itu menghargai diri, maka self esteem ini harga diri. Jadi self esteem ini sebagai bentuk kita mencintai diri kita sendiri, sebagai bentuk self love kita, yaitu dengan meningkatkan harga diri kita. Contohnya, ketika kita memiliki suatu bakat, ketika kita memiliki suatu minat dalam suatu bidang tertentu, kita terus mengasah hal tersebut, terus mengembangkan kemampuan itu agar kemampuannya itu, minat dan bakatnya semakin berkembang, dan hal itu pun akan meningkatkan self esteem kita. Dan juga berhubungan sama self care. Kita bisa menjaga diri kita, bisa mengatur apa saja yang dikonsumsi dalam tubuh kita, itu bisa membantu kita meningkatkan harga diri. Karena di zaman sekarang ini orang-orang itu terkadang hanya bisa melihat visualnya saja tanpa mengetahui backgroundnya. Dari itu dalam bentuk self love ini kita harus bisa meningkatkan harga diri kita dengan cara yang tadi, dengan menghargai diri sendiri, meningkatkan minat bakat, terus juga mencari tahu apa yang menjadi passion kita, dan kita tuh semakin menonjol di bidang itu. Nah, yang keempat itu ada self awareness. Self awareness itu berarti peduli terhadap diri sendiri. Nah, bentuk dari self awareness ini yaitu dengan kita tidak melakukan self harm, itu merupakan bentuk self awareness. Kita waspada terhadap diri kita sendiri, kita menjaga diri kita sendiri dari segala hal mara bahaya ataupun hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri. Nah, self awareness ini juga penting dalam self love, karena ketika kita bisa menjaga apa yang kita konsumsi, bisa menjaga apa yang menjadi kemampuan kita, bisa mengembangkan hal itu dapat meningkatkan harga diri kita yang tadi self esteem, dan sikap self love itu akan terbentuk dari situ. Kemudian yang selanjutnya itu ada manfaat. Nah,
kita bakalan membahas nih manfaat mengenai self love tadi. Yang pertama itu ada menerima diri tanpa tapi. Nah, ketika teman-teman sudah self love nih, teman-teman itu bakalan menerima diri teman-teman sendiri tanpa ada kata tapi. Kayak misalnya, jika sebelumnya nih teman-teman menerima diri teman sendiri kayak, nggak apa-apa lah, aku udah berjuang, tapi aku kan pasti harusnya bisa ngedapetin itu, misalnya kayak gitu, ada teman-teman ngomong ke diri teman-teman kayak gitu. Nah, ketika teman-teman sudah self love, kata-kata tapi itu akan hilang, tergantikan dengan gak apa-apa lah, aku udah dapet kan, aku juga udah berjuang, ini emang udah kemampuan aku, jadi tugasku hanya perlu mengembangkan kemampuan itu. Nah, bisa diganti dengan kayak gitu, kata tapi yang tadi. Jadi menerima diri tanpa tapi ini bukan berarti ketika tubuh kita atau diri kita ini mengalami suatu perbedaan, yang mana perbedaannya itu ditimbulkan oleh diri kita sendiri, oleh perilaku kita sendiri. Nah, kita menerima hal itu saja, bukan kayak gitu ya teman-teman. Tapi menerima diri tanpa tapi di sini maksudnya ketika kita melakukan sesuatu dan kita mendapatkan suatu hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita dapat menerima hal itu. Itu yang dimaksud dari menerima diri tanpa tapi. Terus yang kedua itu ada hidup lebih positif. Nah, pastinya ketika kita self love ini kita bakalan menebarkan aura-aura positif. Dan aura-aura positif itu juga bakalan menguat dari diri kita sendiri. Karena ketika kita hidup lebih positif, ketika kita sudah self love, pastinya kita itu bakalan hidup dengan sehat, hidup dengan teratur, tertata, kemudian juga hidup dengan nyaman dan aman. Nah, hal itu bakalan menciptakan sesuatu yang lebih positif lagi, dan kita juga bakalan bisa menarik teman-teman sekalian untuk berfokus pada kita dan termotivasi untuk ikut memiliki kepribadian self love tadi. Selanjutnya itu ada hidup lebih sehat. Nah, hidup lebih sehat ini tadi kan di self care kita dianjurkan untuk melakukan perawatan diri sebagai bentuk self love, sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Jadi ketika kita sudah melakukan perawatan terhadap diri kita, maka kita itu pastinya akan memiliki hidup yang lebih sehat lagi. Karena kita itu sudah mengatur pola makan kita, sudah mengatur jam olahraga kita, sudah mengatur jam tidur kita, pokoknya sudah mengatur semuanya yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Makanya dengan itu akan tercipta hidup yang lebih sehat. Kayak gitu teman-teman. Terus selanjutnya itu ada meningkatkan daya tarik. Nah, kayak tadi di hidup lebih positif itu, kayak tadi yang udah dijelaskan di poin hidup lebih positif, meningkatkan daya tarik. Nah, ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, maka orang-orang itu akan memiliki pandangan yang lain terhadap kita. Mereka akan memiliki pandangan yang positif terhadap kita, sehingga mereka juga bakalan tertarik untuk bersosialisasi dengan kita, untuk berteman dengan kita, untuk bergaul dengan kita. Dan mereka juga bakalan tertarik untuk mengetahui pola hidup seperti apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa menjadi seseorang yang self love tadi, menjadi seseorang yang mencintai diri sendiri. Selanjutnya itu ada meningkatkan harga diri. Nah, tadi kan ada self esteem yang artinya harga diri. Nah, ketika kita sudah self love juga, kita bakalan bisa meningkatkan harga diri kita tersendiri. Karena seperti tadi yang sudah dijelaskan, ketika kita memiliki bakat, ketika kita memiliki minat, kita itu harus mengembangkan hal itu. Itu tuh merupakan bentuk self love kita terhadap diri sendiri, karena dapat menjadikan harga diri kita itu semakin meningkat, harga diri kita itu semakin tinggi lagi. Karena di zaman sekarang itu terkadang orang-orang tadi yang udah disinggung, terkadang orang itu hanya melihat dari visualnya saja. Tapi ada juga orang yang melihat dari bakat kita nih. Kita ketika kita menunjukkan bakat kita dan orang melihat itu, mereka itu akan menghargai kita, akan segan sama kita terkait hal itu di bidang itu. Kemudian selanjutnya ada mencegah sakit mental. Tadi kan lawan dari self love itu self harm. Nah,
self harm itu kan nantinya itu bakalan berujung ke suatu sakit mental. Maka self love ini akan membantu kita terhindar dari yang namanya sakit mental. Karena apalagi yang bisa menjadi alasan kita untuk terkena penyakit mental, sedangkan hidup kita saja sudah sehat, harga diri kita sudah terbangun dengan baik, kita bisa menghargai diri sendiri, kita bisa merawat diri sendiri, kita bisa menjaga diri sendiri. Lantas apalagi yang menjadi problem yang akan membuat kita sakit mental? Meskipun pastinya meskipun sakit mental ini tidak hanya datang dari diri kita sendiri, tapi ada juga dipengaruhi oleh lingkungan dan orang lain. Nah, nggak cuma dari diri sendiri saja. Tetapi dengan kita self love tadi, dengan kita mencintai diri kita sendiri, maka kita sudah setidaknya mengurangi satu penyebab dari sakit mental tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada gimana sih cara kita untuk bisa self love, untuk bisa mencintai diri kita sendiri. Pastinya kan ada beberapa caranya ya teman-teman. Nah, di antaranya yaitu yang pertama dengan menjaga diri. Sama halnya dengan tadi yang self awareness. Jadi ketika kita mampu menjaga diri, jadi bentuk self love ini dengan kita menjaga diri. Nah, ketika kita dapat menjaga diri, kita menghindari dari hal-hal yang membahayakan diri kita, menghindari sesuatu yang memiliki dampak negatif terhadap kita, terhadap mental kita, terhadap kesehatan kita, itu merupakan suatu bentuk dari self love. Kayak misalnya nih, kita malam-malam ya, biasanya kan kalau perempuan tuh malam-malam suka jam-jamnya overthinking gitu lah. Nah, itu kan dapat membuat kita melakukan self harm ya teman-teman. Meskipun secara tidak sadar kita bakal melakukan self harm dari hasil overthinking itu. Maka dari itu, ketika kita sudah mulai overthinking nih, kita harus bisa mengenyahkan atau menghempaskan pemikiran overthinking itu dengan cara mengalihkan perhatian kita atau pikiran kita kepada hal lain. Seperti misalnya kita bermain game, atau bisa juga kita tidur aja daripada semakin overthinking kan, semakin menyakiti diri sendiri. Atau bisa juga kita dengan melakukan sesuatu yang kita sukai. Kalau misalnya teman-teman suka masak, ya udah teman-teman masak aja malam-malam gitu ya, gak apa-apa. Yang penting teman-teman itu dapat menjaga diri teman-teman sendiri dari overthinking tersebut, yang mana bisa aja membuat teman-teman secara gak langsung melakukan self harm dengan menyakiti diri sendiri gitu. Terus selanjutnya ada bersyukur. Nah teman-teman, sebagai manusia itu kita pastinya harus selalu bersyukur akan segala keadaan yang kita miliki. Maka dari itu, bersyukur ini merupakan bentuk dari self love. Jadi untuk kita bisa mencintai diri kita sendiri, maka kita itu harus selalu bersyukur apapun keadaannya. Meskipun kita mengalami kegagalan, mengalami misalnya putus cinta, patah hati, ditinggalin, ghosting dan lain sebagainya. Nah, kita tuh harus tetap bersyukur. Kita tuh harus selalu berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja kita dijauhkan dari hal-hal tersebut, karena hal-hal tersebut itu nggak baik loh buat kita. Coba kita untuk berpikir seperti itu dan bersyukur. Kayak misalnya, alhamdulillah ya ternyata dia tuh aslinya kayak gini, suka ninggalin. Ya udah deh, nggak apa-apa, aku ditinggalin juga. Toh nantinya meskipun dilanjut bakalan jadi suatu hubungan yang toksik kayak gitu ya teman-teman. Jadi pasti banyak yang relate sama hal ini ya. Terus selanjutnya ada bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini merupakan bentuk dari self love teman-teman. Jadi ketika teman-teman ini bertanggung jawab terhadap sesuatu, maka itu udah termasuk teman-teman itu udah melakukan kepribadian yang self love kayak gitu teman-teman. Kayak misalnya teman-teman memiliki suatu pekerjaan dan teman-teman mengerjakan hal itu dengan baik, dengan tepat waktu, dengan waktu yang sudah disediakan. Misalnya teman-teman dapat tugas kuliah dan deadline itu misalnya minggu depan. Nah, teman-teman itu udah mulai nyicil hal itu dari sekarang. Itu kan sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam mengerjakan tugas. Dan itu juga bisa membantu kita mencegah dari yang namanya menyakiti diri sendiri. Yang misalnya kita begadang tengah malam untuk ngerjain tugas,
Hamin satu tengah malam kita begadang, tugasnya banyak, kita begadang sampai pagi, sampai gak tidur, padahal ada kuliah pagi gitu kan ya. Itu pasti banyak banget yang oleh mahasiswa. Maka dari itu kita itu harus bertanggung jawab terhadap segala yang kita miliki atau yang kita lakukan, kayak gitu teman-teman. Terus yang keempat itu ada menghindari lingkungan toksik. Nah ini yang paling penting teman-teman. Jadi meskipun kita udah self love, nih kalau misalkan kita masih tergabung dalam suatu lingkungan yang toksik, ya sama aja. Buat apa gitu? Kita bakalan terbawa arus gitu lah istilahnya, bakalan terkontaminasi oleh lingkungan yang toksik tersebut. Jadi ketika kita ingin memulai langkah pertama lah istilahnya, langkah pertama untuk memulai self love itu ya dengan menghindari lingkungan yang toksik. Ketika kita tergabung dalam suatu lingkungan, ya, tergabung dalam suatu circle lah istilahnya. Tapi ternyata pas kita masuk circle-nya ini kok saling ngomongin satu sama lain, kok yang satu gak datang malah diomongin, dijelek-jelekin, disebar-sebarin lainnya. Itu kan udah termasuk lingkungan yang toksik. Maka dari itu kita harus menghindari hal tersebut. Gak apa-apa loh untuk sendiri daripada kita tergabung dalam suatu circle tapi ternyata di circle itu tuh bisa membuat kita merasa tertekan, membuat kita merasa gak nyaman, terus juga gak aman juga, dan merasa kalau kita tuh malah jadi berubah gitu akibat tergabung dalam lingkungan tersebut. Maka lebih baik kita menghindari lingkungan tersebut, menghindari lingkungan yang toksik. Terus yang kelima itu ada tidak membandingkan. Nah, tidak membandingkan ini tidak hanya tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain, tapi juga tidak membandingkan diri sendiri dengan diri kita yang lainnya, yang udah berlalu gitu, yang kemarin-kemarin. Kayak misalnya nih, teman-teman itu waktu sederhana aja teman-teman waktu semester 1 IP teman-teman itu nyampe 3,9. Nah, sedangkan di semester ini, semester kemarin, semester 5 itu teman-teman IP-nya ternyata turun jadi 3,8. Nah, itu teman-teman tuh jangan langsung menjudge diri sendiri kayak, oh kamu waktu semester 1 tuh IPK-nya tinggi loh, kok sekarang malah jadi turun, kamu makin bodoh ya, dan jadi itu ke diri sendiri. Tapi coba untuk introspeksi diri, untuk mencari tahu apa sih yang menjadi penyebab IP kita turun ini. Terus setelah kita mencari tahu, setelah kita mengintrospeksi diri, kita mulai memperbaiki hal itu di semester berikutnya, mulai meningkatkan kemampuan kita, kayak gitu teman-teman. Terus juga tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kayak misalnya nih, kita punya satu teman kita ini mantap banget gitulah, prestasinya bagus, prestasi akademisnya bagus, main akademisnya bagus, organisasinya bagus, pokoknya karirnya tuh terjamin lah gitu teman-teman. Nah, di sini tuh tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi kita tuh jangan hanya terpaku ke teman kita itu harus fokus terhadap diri kita sendiri. Kita jangan berpikiran, kok dia bagus banget sih karirnya, kok dia pinter banget, ya kok saya gak bisa kayak gitu, pasti saya bodoh nih, saya pasti gak mampu kayak gitu. Jangan kayak gitu. Jangan juga kita berpikiran negatif akan hal itu. Kayak misalnya mereka sukses, terus kita berpikiran ini pasti ada main dalamnya nih, main orang dalam, ini pasti ada hal-hal boy ini yang ikut campur dalam karir dia. Jangan seperti itu teman-teman. Jadi kita tuh harus fokus terhadap diri kita sendiri. Jangan berpaku terhadap orang lain. Fokus saja terhadap perkembangan diri kita sendiri dalam mengembangkan kemampuan kita, mengembangkan minat dan bakat kita, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada membuat kebahagiaan untuk diri sendiri. Kayak tadi untuk menghindari overthinking tadi kan kita melakukan sesuatu yang kita sukai, dan juga sama membuat kebahagiaan untuk diri sendiri. Jadi kita tuh gak perlu nunggu orang lain yang membahagiakan kita. Kalau misalkan yang gak datang, masa kita gak bahagiakan dia? Kayak gitu kan istilahnya, itu logikanya. Jadi kita buatlah kebahagiaan untuk diri sendiri, karena kalau kita buat kebahagiaan untuk diri kita sendiri itu gak ada batasnya. Kita bisa kapan aja melakukan hal itu. Kita bisa bahagia terus-terusan kalau misalnya kita yang buat kebahagiaan itu sendiri, gak cuma dari orang lain, gak bergantung dari orang lain, gak nunggu orang lain yang membahagiakan kita. Karena jadi bagaimanapun, kalau
bukan kita, ya siapa lagi, kayak gitu loh teman-teman. Nah, di sini aku ada kata-kata, self-love is a journey of self-discovery. Learning to embrace every part of yourself, even the ones you wish change. Nah, teman-teman artiin aja lah sendiri ya. Nah, tadi kan udah dipaparin mengenai self-love itu apa, aspek-aspek dari self-love itu apa saja, kemudian juga manfaat dari self-love itu apa saja, dan bagaimana cara agar kita memiliki perilaku yang self-love. Nah, sampai di sini apakah teman-teman udah siap nih untuk melakukan, untuk memulai langkah mencintai diri sendiri? Siap dong ya, harus siap lah. Kita itu harus mencintai diri kita sendiri agar kita bisa terhindar dari self harm tadi. Jadi mulai sekarang teman-teman jangan lagi menjudge diri teman-teman sendiri, menghina diri teman-teman sendiri, menyakiti diri teman-teman sendiri dengan kata-kata yang tidak baik, apalagi sampai melakukan self harm, kemudian juga melakukan melukai fisik teman-teman sekalian. Nah itu tuh kayak nggak boleh lah teman-teman kita lakuin. Jadi untuk menghindari hal itu kita harus bisa memiliki kepribadian self-love ini dengan memulainya dari tadi menghindari lingkungan toksik, kemudian juga mulai menghargai diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri, meningkatkan harga diri kita, dan juga menjaga ataupun merawat diri kita. Seperti itu teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman karena tadi sudah dijelasin mengenai self-love itu, apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Kan tadi kan katanya suruh menghindari lingkungan toksik. Gimana kalau seandainya kita kan punya teman, contohnya kita punya teman 8, tapi teman kita kan nyaman-nyaman aja sama kita, tapi sebetulnya kita yang toksik, itu gimana? Ya kita kalau kita sadar diri kita toksik, ya langsung aja kita yang menghindar kalau kita sadar diri kita toksik, dan kita secara secara tidak langsung itu memperbaiki diri kita sendiri. Gak perlu lah diumbar-umbar kalau kita mulai memperbaiki diri kita. Kita perbaiki diri kita aja dulu sampai kitanya tuh bisa membuat nyaman orang lain, bisa tidak menjadi seorang yang toksik lagi, kayak gitu Teteh. Gimana? Tapi kalau misalkan kita nyaman diri nih, kayak contoh kita sering ini gitu, padahal itu kan kita gitu yang ngajakin pas kita kayak pengen memperbaiki diri, tapi teman-teman kita tuh kayak kamu kemana aja, kayak ayo tumben jalan lagi gitu. Jadi mereka ya walaupun emang diri kitanya yang toksik, tapi mereka tuh kayak nyaman dan selalu mencari-cari gitu. Gimana? Berarti kalau kayak gitu sebenarnya kita cuma merasa kalau diri kita toksik aja, padahal teman-teman kita itu ya nyaman-nyaman aja. Jadi kita tuh nggak semengganggu itu loh buat teman-teman kita, nggak seberbahaya itu buat teman-teman kita. Itu cuma tadi perasaan overthinking kita. Nah itu harus kita hapus biar kita bisa mencintai diri kita sendiri dan tidak menyakiti diri sendiri. Kayak gitu, Teteh. Gimana? Gitu ya. Makasih ya. Mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya? Nah teman-teman mungkin udah gak ada lagi nih ya yang mau bertanya. Maka dari itu di sini aku mau ngajak, sebelum kita tutup, aku mau ngajak teman-teman untuk merenungkan diri teman-teman sendiri, untuk mengapresiasi diri teman-teman sendiri. Teman-teman boleh peluk diri teman-teman sekalian ya. Sekarang ya boleh dipeluk. Terus teman-teman boleh pejamin mata teman-teman. Nah teman-teman pikirin tuh apa yang udah teman-teman lakuin di masa-masa dulu, di masa-masa teman-teman berjuang lah sampai teman-teman bisa sampai di titik ini. Terus teman-teman ucapin dalam hati teman-teman bahwa terima kasih ya diri aku sendiri, kamu udah hebat, kamu udah berjuang sampai sini, kamu udah membantu aku sampai di sini, meskipun aku itu sering loh nyakitin kamu, meskipun aku itu sering membuat kamu sakit, membuat kamu down, membuat kamu merasa tidak berguna, tapi kamu masih tetap bertahan bersama aku, menemani aku di sini. Kamu terus sehat ya tubuhku, agar kita bisa selalu berjuang bersama sampai titik darah penghabisan. Sebentar lagi kita pasti akan mendapatkan kesuksesan yang kita gadang-gadang sejak kita kecil itu. Jadi sekali lagi aku mau bilang kamu ke diri aku sendiri untuk terima kasih sudah berjuang selama ini. Kamu sangat berharga buat diri aku sendiri.
terus berjuang bersama ya. Nah, teman-teman boleh buka lagi matanya. Nah, gimana teman-teman perasaannya? Tenang. Oke, kalau gitu ini tadi boleh teman-teman lakuin aja ya kata-katanya. Dan semoga dari apa yang udah aku sampaikan hari ini tuh bisa teman-teman terapkan di kemudian harinya, bisa membantu teman-teman untuk memiliki perilaku atau kepribadian yang self love atau mencintai diri sendiri, sehingga nantinya teman-teman itu tidak akan melakukan self harm lagi dalam bentuk memaki diri sendiri, menghina diri sendiri, bahkan sampai melukai diri sendiri. Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu bisa melindungi diri sendiri, selalu terhindar dari berbagai macam mara bahaya. Nah, kalau gitu kita tutup kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah hadir. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Mungkin hanya itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila saya ada salah kata juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.